Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bunda dan Yanda Pembinaan 100 Guru LPMP Sukahaji. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rani Rahayu. Saya peserta PLP Jurusan Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi. Baiklah, dalam kesempatan di pertemuan pertama kali ini, izinkan saya memaparkan materi mengenai keterampilan dasar mengajar. Sekaligus mengulas bagi Bunda dan Yanda yang sebelumnya telah mempelajari dasar keterampilan mengajar. Baiklah, perlu diketahui Bunda dan Yanda bahwasanya keterampilan dasar mengajar merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh seorang guru. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 3 poin dari keterampilan dasar mengajar. Yang pertama adalah pentingnya memahami dan memiliki keterampilan dasar dalam mengajar. Yang kedua, jenis keterampilan dasar mengajar. Yang ketiga, bagian dasar dari keterampilan mengajar, yaitu membuka dan menutup pelajaran. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama mengenai pentingnya memahami dan memiliki keterampilan dasar mengajar. Menurut Alex Gilsman, pada tahun 1991, keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus atau most specific instructional behaviors yang harus dimiliki oleh seorang guru, dosen, instruktur, atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Yang harus digarisbawahi bahwasanya keterampilan ini bersifat khusus. Artinya, tidak semua orang memiliki keterampilan ini. Dan seorang guru, dosen, instruktur, atau widyaswara harus memilikinya dengan cara mempelajari, memahami, dan mempraktekkannya. Dalam mengajar, ada 2 kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar. Yang pertama adalah menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan, atau what to teach, apa yang ingin diajarkan gitu. Yang kedua adalah menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya, atau how to teach. Nah, dalam keterampilan dasar mengajar ini termasuk ke dalam aspek nomor 2, yaitu how to teach, bagaimana membelajarkan kepada siswa gitu. Keterampilan dasar mengajar mutlak harus dimiliki dan dikuasai oleh tenaga pengajar, karena dalam mengajar itu tidak hanya memaparkan materi saja gitu, akan tetapi memberikan pengertian lebih dalam mengajar. Jadi bukan hanya proses menyampaikan materi saja, tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai. Nah, oleh karena itu apa saja gitu jenis-jenis dari keterampilan mengajar? Langsung saja. Jenis-jenis keterampilan mengajar yang pertama adalah keterampilan menjelaskan. Nah, menjelaskan di sini merupakan mempresentasikan sebuah materi dengan menggunakan lisan atau ceramah dengan susunan yang runtut dan teratur, dan bisa juga menghubungkan setiap materi satu dengan materi yang lainnya. Yang kedua adalah keterampilan bertanya. Bertanya ini merupakan salah satu bentuk stimulasi agar siswa bisa mengakses pengetahuan yang dulu pernah diajarkan dan secara efektif bisa memicu kemampuan berpikir. Selain itu, bertanya juga bisa membuat siswa berkonsentrasi kembali dalam pelajaran. Jadi banyak mungkin di kelas Bunda dan Yanda bertanya kepada siswanya mengenai pelajaran. Misal, anak-anak apa aja gitu warna-warna dari pelangi atau dari suatu materi ini gitu. Yang ketiga adalah keterampilan memberikan penguatan. Nah,
Maksud dari penguatan di sini adalah memberikan stimulasi agar siswa bisa berkembang dan berubah ke arah yang positif dari segi sikap maupun pengetahuan dalam proses pembelajaran, atau dalam kata lain adalah memotivasi siswa untuk belajar. Lanjut. Yang keempat adalah keterampilan mengadakan variasi. Maksudnya adalah variasi di sini adalah aktivitas guru dalam melakukan selingan, perubahan, modifikasi pada saat pembelajaran berlangsung. Hal tersebut dilakukan agar siswa bisa lebih konsisten dalam memperhatikan pembelajaran alias agar tidak bosan. Intinya di sini dalam proses membelajarkan itu atau dalam proses menyampaikan materi tidak flat gitu caranya gitu atau strategi untuk menyampaikan materinya. Ada dengan selingan bercanda atau misalnya bertanya dan mungkin memberikan tugas kepada siswanya. Yang selanjutnya adalah keterampilan membimbing diskusi grup kecil. Maksudnya adalah variasi kecil dalam aktivitas pembelajaran yang bisa memicu pertukaran pengalaman dan informasi untuk menemukan solusi dari persoalan yang telah diberikan. Nah, ini seperti yang sudah kita pahami bahwasanya dalam sebuah kelas kita sering mengadakan diskusi kecil dengan kelompok-kelompok, misal 2 sampai 5 atau 8 orang gitu untuk memecahkan persoalan gitu atau berdiskusi mengenai materi gitu. Jadi antara peserta didik satu dengan yang lainnya itu adanya interaksi gitu, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan begitu. Lalu yang keenam adalah keterampilan mengelola kelas. Nah, ini keterampilan ini berhubungan dengan manajemen seorang guru di dalam kelas. Nah, pada keterampilan mengelola kelas, guru dituntut untuk bisa membuat kondisi belajar yang ideal, sehingga siswa bisa menyerap materi dengan maksimal. Artinya, manajemen kelas ini sangatlah penting gitu untuk dalam proses pembelajaran agar siswa fokus gitu dalam memperhatikan pelajaran. Yang ketujuh adalah keterampilan mengajar grup kecil dan perseorangan. Maksudnya adalah siswa membuat grup untuk diskusi atau keperluan mengajar tertentu dengan jumlah 2 hingga 8 siswa dan 1 untuk perseorangan. Lanjut, ada bagian dasar dari mengajar. Nah, yang pertama adalah membuka pelajaran. Pengertian membuka pelajaran adalah aktivitas seorang pengajar saat permulaan pembelajaran untuk melahirkan situasi kelas yang kondusif dalam ruang kelas, terutama pada siswa, sehingga mereka siap menerima pelajaran. Nah, dalam membuka pelajaran biasanya tidak hanya pembukaan salam saja, akan tetapi adanya stimulus khusus gitu atau motivasi kepada peserta didik agar semangatnya itu meningkat gitu atau menyiapkan diri untuk memperhatikan, menyimak atau menerima pelajaran ke depannya. Yang terakhir adalah menutup pelajaran. Nah, di sini menutup pelajaran adalah aktivitas seorang pengajar mengakhiri pembelajaran. Dalam prakteknya, usahakan hindari menutup pelajaran dengan mendadak. Jadi belum selesai materi pembelajaran sudah ditutup gitu. Tetapi menutup pelajaran harus direncanakan dan dipikirkan agar siswa bisa lebih mantap dalam penguasaan materi. Nah, dalam menutup pelajaran biasanya seorang pendidik atau guru itu memberikan ulasan materi yang telah disampaikan sebelumnya, atau bisa disebut dengan kesimpulan, bisa juga memberikan penugasan mengenai materi sebelumnya gitu. Bisa dikatakan dengan pekerjaan rumah PR gitu, agar kita bisa menguji seberapa paham peserta didik dalam memahami materi yang telah kita sampaikan tadi. Mungkin sekian dari pertemuan pertama kali ini mengenai keterampilan dasar mengajar.
Terima kasih kepada Bunda dan Yanda yang telah memperhatikan dan menyimak materi ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum ditutup, saya menginginkan kepada Bunda dan Yanda untuk mengisi link post test di bawah ini. Nah, atau di deskripsi box. Jadi, Bunda dan Yanda bisa mengklik link tersebut. Baik, saya ucapkan lagi terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.